1, 2, 3, come on. Ketika sakit, Allah cabut yang pertama senyumnya. Kemudian yang kedua, yang dicabut adalah selera makannya. Dan yang ketiga adalah dosanya. Allah hapuskan dosanya bagi setiap seseorang yang dilanda sakit dan dia sabar dengan penyakitnya. Tapi luar biasanya Allah akan kembalikan dua hal, tapi Allah tidak kembalikan satu hal. Ketika dia sudah sehat, senyumnya Allah kembalikan, selera makannya Allah kembalikan, tapi tidak dengan kemudian dosanya Allah kembalikan. Maka Allah senantiasa mencintai hamba-hambanya. Seandainya hambanya terus bersabar dalam setiap apapun yang menimpa dalam dirinya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, tidak hanya sehat raganya, tapi sehat juga jiwanya. Ada masalah, Allah lebih kuasa, makhluk tidak kuasa. Ada masalah, kita bilang Allah maha besar, masalah saya kecil dibandingkan Allah. Kalau dibandingkan kita, mungkin kita lebih kecil daripada masalah. Tapi dibandingkan Allah kita, Allah lebih besar. Allahu Akbar. Kita kan dipelihara Allah, terus ngapain kita khawatir? Kalau gitu gak usah ikhtiar, Ustaz. Ikhtiar, tapi jangan libatkan hati. Ikhtiar itu pakai tangan, pakai kaki, pakai tenaga fisik. Hati gak perlu berikhtiar. Hati itu bertawakal. Jangan sampai hati kita ikut ikhtiar, nih bahaya nih. Kalau hati kita ikut ikhtiar, berarti kita lebih percaya kepada makhluk daripada Allah. Nanti akan mentok, kalau udah mentok putus asa, itu penyebabnya. Gara-gara hatinya baper dengan ikhtiar. Ketika jalan-jalan ikhtiar itu tertutup, hati kita jadi give up. Sedangkan kalau hati kita nggak ikhtiar, dia cuma tawakal, jalan tertutup, dia masih bilang Allah maha kuasa, ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu Allah maha bisa, nggak mungkin nggak bisa. Fadhkuruni azkurukum. Ingat aku ketika kamu lagi senang, ketika kamu lagi lapang, ketika kamu merasa nggak butuh. Nanti aku akan ingat kamu ketika kamu lagi susah, lagi sempit, lagi butuh. Fadhkuruni azkurkum. Jangan cuma ingat Allah pas kita butuh, sehingga nanti Allah baru akan ingat kita di kebutuhan berikutnya. Karena Allah membalas perbuatan kita, bukan langsung waktu itu. Jadi kalau kita mau ditolong ketika susah, jadilah orang yang selalu mengingat Allah ketika kita senang. Lagi gak ada masalah nih, tetap ingat Allah. Gimana ingat Allah ketika kita lagi senang? Bersyukur. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Diingat, Allahnya tuh dimention terus, di tag terus. Sehingga ketika nanti kita kekurangan, Allah akan bilang, itu hambaku lagi kekurangan, aku bantu deh. Karena ketika aku kasih dia nikmat, dia ingat aku. Begitu dia punya masalah, aku akan ingat dia. Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalimat wajburni itu doa sakit hati loh. Artinya apa? Ya Allah wajburni, artinya ya Allah sembuhkanlah sakit hati saya. Sehingga di dalam sholat kita tuh curhat banget sama Allah. Misalnya di dalam sholat kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam salat kita bilang Rabbighfirli warhamni, kasihanilah saya ya Allah, wajburni, sembuhkanlah penyakit saya ya Allah, sakit hati saya, warfa'ni, angkatlah saya ya Allah, jangan sampai saya down. Kan lagi drop tuh, lagi jatuh. Warfa'ni, angkat saya ya Allah, bangkitkan saya ya Allah, bangunkan saya ya Allah. Warfa'ni, warzukni, beri saya ganti yang lebih baik ya Allah. Wahdini, beri saya petunjuk harus gimana ya Allah. Wa'afini, ya Allah, kuatkan saya ya Allah, maafkan saya ya Allah dan atas kesalahan saya. Jadi kita tuh kalau lagi sholat itu sebetulnya lagi kayak curhat gitu sama Allah. Kalau Anda mengaku beriman, ketika buka fokus pada makanan. Padahal ada hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, saat buka itulah ternyata kita ditunggu oleh Allah untuk menghadirkan doa yang termasuk doa mustajab bagi orang puasa. Thalathatun la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-shaima hatta yuftira, orang puasa sampai dia buka. Orang puasa sampai dia buka. Maka dari itu ketika Anda puasa, orang lain makan, Anda menahan lapar. Orang lain minum, Anda tidak minum. Dilakukan karena Allah. Maka Anda ditunggu ketika akan buka. Allahu Akbar. Begitu mengatakan ada kalimat-kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dhahaba dhamma wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Anda minum, setelah itu biasakan berdoa dulu.
minta kemuliaan-kemuliaan yang mungkin itu menjadi hal yang terbaik untuk dikabulkan oleh Allah. Bagaimana sebaik-baiknya doa bagi almarhumah ibu? Quran surah ke-17 ayat 23, paling kiri di pertengahan. Ya. Sampai ayat 24-nya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala lahumā uffin wa la tanharhumā huma qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli wa qul, dan katakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Anda boleh katakan Allahumma arhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arham ummi, ya Allah tolong rahmati ibunda saya. Anda boleh mohonkan istighfar untuk ibunda Anda. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha wa'afiha wa'fu anha. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di kitabnya Al-Adabul Mufrad nomor hadis 48 paling kanan sebelah atas. Ketika seorang anak beristighfar untuk bapaknya, ibunya yang ada di alam kuburnya, farufi'at lahu darajah, diangkat di alam kuburnya 1 derajat. Bolehkah wanita melamar pria? Itu orang baik betul, naksir saya sama dia, boleh saya nyatakan saya cinta kepadanya? Boleh bersyarat kalau laki-laki itu amanah, tapi tak langsung dengan keluarganya, dengan temannya. Aku ingin nikah dengan anak ibu yang ganteng itu, mau tak dia sama saya? Tapi orang tua amanah. Tapi kalau mulut dia ember, jangan, nanti malu. Begitu selesai langsung di-update-nya. Si Anu suka padaku, kasihan deh lu. Mau tak bengkak enggak gitu kan? Boleh menawarkan diri kepada laki-laki yang amanah. Dalilnya mana? Yang pertama, Shu'aib menawarkan diri anaknya kepada Musa. Kedua, Khadijah menawarkan dirinya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Speak up, ngomonglah. Jangan tahan di hati, nanti menggumpal jadi kristal.